Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Daniwa kontennya bukan tentang ikan dan dunia air. Hari ini tentang pertanian. Kita hari ini melakukan kegiatan rutinan kelompok Paksilang yang ada di Dusun Kerajaan Desa Parangharjo. Ini sudah mulai ada anggota yang datang, meskipun suasana hujan ini, cuacanya tidak mendukung. Apa saja kegiatannya kita saksikan nanti. Assalamualaikum. Kemana? Dia bagian lagi anu kan. Gue lo jipuk anu kok atas dasar pertujuan kula sing pertama nanda tangani. Uangnya kemana? 50 juta seringgit ora dikeki katanya iya. Bukan 50 juta hitungan apa ngoten iki? Apa jumlah pipilan jagung apa? Iki Mas. Iya. Iya, KTP ini kayak gitu. Lahane mriko. Lahane merono-merono, Mas. Iya. Enak iki. Gaene tanda tangan tok ora iki. Kali. Nomor kira kali bisa. Mangkane delok entah aku sangu pulpen sampean iku mesti tanda tangane akeh ngono. Ingkang kula takzimi, ingkang kula mulyakaken para ulama, para sesepuh bini sepuh, ingkang kula hormati para bapak-bapak sederek sedaya, wabil khusus ingkang kula hormati sahibul bait, ingkang kula hormati lan kula ingkang kula kasih nggih support nggih menika bintang tamu tapi Mas Eka nggih menika Bapak Ari kalian Bapak Sigit ingkang mewakili BPT nggih Bapak Ari. Selamat datang tang kelompok tani menika Paksilang. Mudah-mudahan anggenipun dugi tang kelompok tani menika angsala hidayah dugi Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat kangge masyarakat dan lingkungan tang mriki. Dan khususipun nggih kangge PT-nipun Mas Ari kalian Mas Sigit nggih mudah-mudahan tambah napa niku ageng ngoten. Mudah-mudahan niku. Salam dan salam monggo kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingkang patut kita teladani. Para bapak-bapak lan sedherek-sedherek ingkang kula hormati. Alhamdulillah nggih sonten menika kita tansah diparingi kenikmatan nggih menika tasih sehat walafiat, panjang umur sehingga kita saged kempal tang mriki dalam keadaan mboten halangan suatu napa. Para bapak-bapak lan sedherek-sedaya sekali malih kula napa niku ungkapan bahwa niki pertemuan kelompok tani niki sing penting guyub kan ngoten nggih. Terus masalah iuran atau masalah arisan niki seanune mawon napa niku senggadhahe. Dadi mboten usah memaksakan untuk harus sekian mboten. Yang penting guyub sebetulnya napa nek umpami guyub niku kan silaturahim niku kan dianjurkan dening Allah kan ngoten nggih. Dadi insyaallah nek guyub ngoten nika suatu saat nggih rezekine nggih lancar kan ngoten. Dadi alhamdulillah sakniki nggih kemungkinan wonten rezeki dugi tang mas-mas menika kan ngoten. Nggih mudah-mudahan imbalane nggih Allah nyokani napa niku kemuliaan tang PT-nipun kan ngoten nggih. Nggih kula mengapresiasi dumateng kedatanganipun mas-mas menika. Mudah-mudahan nggih nyukani napa niku wejangan utawa arahan kangge kemungkinan pupuk nggih Mas nggih. Pupuk-pupuk insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat kangge kelompok tani kita khususipun lan nggih umumipun tang masyarakat kerajaan menika. Kan ngoten nggih Bapak-bapak. Sekali malih kula menganjurkan sing penting kekempalanipun iki selalu dijaga kan ngoten nggih. Jadi aja sampai mungkin mulai niki alhamdulillah nggih termasuk 75% sampun datang meskipun 20%-nya mungkin kata halangan dan juga hujan dan nanti mau
nggih sampun titip bahwa enten napa niku dereke sing napa niku kesusahan ngoten nggih sing kritis. Dadi kita maklumi. Wis pindah malih kula mboten saged napa niku kata-kata nyukani napa support cuma yen niku wau nggih matur suwun sangat atas kedatanganipun Mas Ari kalian Mas Sigit tang kelompok Tani Elang ngoten. Dugi kula cekap semonten mbok menawi wonten kehilapan pengucap lan tindakan kula nedhi pangapun ingkang kathah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambutan dan acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ari dan Mas Sigit. Monggo, waktu dipersilakan Mas Sigit. Langsung mawon nih pun. Sanes Mas Sigit. No. Mas Ari ini. Oh, lah aku mau ngikuti Pak Anu, Pak Iwi aku mau. Mas Sigit ya. Kenalan dulu. Yang pestisida saya saya mangke sing nguripi riyen ngoten. Mangke kula sing mateni. Oke. Bagian mateni iki soro, Mas. Obate mateni kabeh. Mateni suku atau mateni kewan nih? Nggih niku, Pak. Oh, mateni niku di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Kelompok Tani yang sudah meluangkan waktunya bagi saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara rutinan Kelompok Tani. Kelompok Tani apa namanya nih? Pasilang. Kelompok Tani Pasilang. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah memberikan saya kesempatan juga untuk bisa bergabung pada acara rutinan Kelompok Tani yang diadakan pada siang hari ini, Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Vicky Pak, asal saya dari Jember. Kebetulan lokasi kerja saya ada di Banyuwangi seperti itu Pak. Untuk di sini saya bertempat tinggal di Banyuwangi Kota Pak untuk tempat tinggal saya. Sebelumnya saya itu berasal dari PT Arena Hormon Indonesia Pak. Mungkin ada yang pernah dengar Pak PT Arena Hormon Indonesia? Belum ya Pak? Belum. Nah, PT Arena Hormon Indonesia itu perusahaan yang bergerak di bidang nutrisi tanaman Pak. Gitu. Jadi di PT Arena Hormon itu kita tidak punya produk insek maupun herbi, obat ulat, obat rumput itu kita nggak punya Pak. Maka dari itu saya berkolaborasi dengan Mas Ari sehingga biar nanti ada berkelanjutannya, nggak cuma membicarakan di pertumbuhan saja. Jadi ada juga untuk pengendalian hama dan penyakitnya juga Pak, seperti itu. Jadi di PT Arena Hormon Indonesia itu Pak kita mempunyai produk-produk untuk pertanian di mana fokusnya itu hanya untuk pertumbuhan saja Pak. Mulai dari bawah sampai pembuahan itu kita ada semua seperti itu Pak. Kita punya produk-produknya tapi bergeraknya di bidang nutrisi aja, nggak punya produk untuk mematikan. Anggapannya produknya saya itu untuk pertumbuhan gitu. Lah punya Mas Ari kan untuk membunuh atau seperti itu gitu Pak. Mungkin biar nggak terlalu lama-lama juga gitu Pak, saya perkenalkan Pak, salah satu mungkin yang dari bawah dulu. Saya punya produknya namanya Anfus. Mungkin ada yang pernah dengar Anfus Pak? Biasanya dipakai untuk apa Pak kalau Anfus? Nggih. Tujuannya biasanya untuk apa Pak jenengan pakai Anfus? Lombok sama tanamannya. Nggih, tujuannya pakai Anfus buat tanaman biar kenapa Pak? Modelnya kayak trichoderma ya Mas. Nah, nggih. Berarti trichoderma itu biasanya untuk Memperkuat akar, Mas. Bukan. Oke, salah satunya seperti itu Pak. Pembenah tanah. Jadi kita punya namanya Anfus Pak, dia fungisida organik. Salah satu fungsinya betul dia sebagai pembenah pembenah tanah, jadi sebagai perombak tanah yang nantinya tanah itu bisa subur kembali seperti itu Pak. artinya jangka panjang ya. Nah, nggih. Jadi mulai dari awal bisa jenengan ketahui bahwa salah satu indikasi tanah itu subur. Yang pertama itu biasanya tanahnya gembur Pak. Gitu.
kalau tanah itu sudah bantet atau sudah atos yang bahasanya nih Pak, Padat. padat, itu berarti mengindikasikan bahwa di dalam tanah itu tidak ada mikroorganisme Pak, tidak ada mikroba yang merombak tanah itu. Jadi tanah itu anggapannya padat sehingga penyebabnya salah satu perkembangan akar itu tidak lancar. Nah, fungsinya anfus itu Pak, dia untuk salah satu sebagai perombak tanah, sebagai perbaikan tanah yang lama kelamaan tanah itu nanti bisa gembur lagi dan lama kelamaan pasti subur. Nah seperti itu Pak. Tapi fungsi utamanya dari anfus itu sendiri Pak, yang dimana dia bahannya itu trichoderma, dia sebenarnya untuk cegah layu, untuk mencegah layu lengger busuk akar, Busuk batang. busuk enggak busuk batang, tapi yang lebih intinya dia lebih busuk akar Pak. Penjaga akar. Terutama di musim sekarang rawan lengger biasanya cabai, terutama Iya. cabai, tomat itu rawan-rawannya lengger Pak. Musimnya soalnya tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung. Banyak Jamur hujan. itu biasanya tiba-tiba naik, tiba-tiba meningkat lah untuk perkembangannya. Jadi kita Pak punya produknya dia anfus, dia untuk pencegahan lengger. Sebenarnya produknya ini sudah lama Pak. Mungkin kalau dulu Pak siapa nggih Pak? Ferry. Pak Ferry pernah pakai yang masih kemasan putih dulu. Iya, kelompok tani di daerah Gentengnya Nah, nggih. dapatnya. Dulu ini kemasannya putih Pak, sekarang ini sudah warnanya hijau. Jadi dia fungsinya sebenarnya untuk pencegahan lengger Pak. Jadi kan tahu sendiri lengger itu tidak sampai sekarang belum ada obatnya kayak gitu. Jadi bisanya cuma dicegah. Kalau bisa pencegahannya itu mulai dari dini, mulai dari masa-masa pertumbuhan. Karena misalkan kalau tanaman cabenya panjenengan itu sudah terserang lengger atau sudah layu, itu pasti kebanyakan pasti mati. Kenapa? Lengger itu sebenarnya disebabkan oleh bakteri Pak, atau spora jahat anggapannya. Disebabkan oleh bakteri atau spora jahat yang dimana dia itu nyerangnya akar. Akarnya itu diserang, dirusak, sehingga akar tanaman itu rusak, tidak bisa makan. Anggapannya tidak bisa cari makanan, sehingga apa? Tanaman tidak makan pasti akibatnya tanaman itu layu Pak. Layu yang kemudian hari itu tanaman mati, seperti itu. Jadi intinya menurut saya inti penting dari tanaman itu yang pertama akar Pak. Kalau akarnya sehat pasti pertumbuhan tanaman itu bagus. Itu sudah indikasinya. Kalau akar tanaman itu dapat berkembang dengan baik, pasti pertumbuhannya itu juga bagus. Tinggal dilihat dari akarnya. Kalau akarnya sudah tidak bisa berkembang, tidak mungkin tanaman itu bisa bagus Pak. Gitu. Jadi kita punya Pak produknya anfus. Kalau untuk di sini rata-rata tanaman apa enggak Pak? Palawija. Palawija enggak, Pak? Palawija, Nah, cabai, ranti itu. Nah, gitu Pak. Kalau untuk anfus sendiri, dia itu bisa diaplikasikan panjenengan mulai dari awal. Misalkan umur 10 atau 15 hari setelah tanam. Misalkan tanam cabai atau tomat nih. Umur 10 atau 15 hari itu sudah bisa dimasukkan. Dengan cara apa? Ini dikocor Pak. Nggak bisa disemprot gitu. Kalau bisa dia tunggal. Tidak boleh dicampur dengan kimia. Cuman akan tetapi mungkin ada beberapa petani yang biar gak terlalu lama, biar ngirit, bisa dicampur dengan pupuk kimia. Akan tetapi harus dibuatkan harus sendiri. Misalkan ini pupuk nih, ini baru di anfusnya, dimasukkan ke tempat sendiri, baru masukkan ke tangki kocor itu dijadikan satu. Karena bakteri itu tidak bisa bertahan lama dengan kimia Pak gitu. Jadi harus segera dikocorkan. Baru kalau di dalam tangki langsung jenengan kocorkan kayak gitu Pak. Jadi kalau untuk tanaman cabai ini bisa digunakan pada saat umur 15 hari sebagai pencegahan awal. Sebagai pencegahan lengger awal. Selanjutnya bisa jenengan aplikasikan lagi pada saat umur 35 atau 40 di mana tanaman sudah mulai berbunga. Biasanya umur segitu kan rawannya lengger gitu Pak. Rawannya lengger terutama untuk tanaman palawija. Itu bisa dimasukkan lagi. Minimal anfus ini penggunaannya 2 kali. Kayak gitu Pak kalau untuk tanaman. Jadi anfus ini dia sebagai pencegah Pak, bukan pengobat. Kalau tanamannya jenengan sudah terserang lengger diobati anfus enggak mempan, itu berarti bukan enggak bekerja anfusnya Pak. Nah, memang dia hanya untuk mencegah. Karena sampai sekarang lengger itu belum ada obatnya, bisanya dicegah seperti itu Pak. Nah, anfus ini Pak, dia standarnya untuk 100 liter. Dia standarnya untuk 100 liter. Kalau Satu dikocok- kemasan itu 100 Oke, liter. satu kemasan Isinya itu berapa ya? setengah kilo ini Pak, 500 gram satu. Jadi ini satu kemasan
bisa untuk 100 liter. Tapi kalau buat tanaman itu biasanya saya nyoba itu 750 sampai 1000 tanaman. Jadi kalau dibuat ngirit nggih, satu pak ini bisa untuk 1000 tanaman. Tinggal jenengan ngitung aja. Misalkan jenengan tanam 5000. Berarti butuhnya 5 seperti itu. Jadi standarnya untuk 1000 tanaman Pak. Kalau untuk anfus sendiri. Jadi ini lebih ranahnya ke tanaman palawija. Anfus ini dia nggak ada efek sampingnya Pak, karena dia bakteri trichoderma. Anggapannya di dalamnya dia makhluk hidup. Gitu, semakin banyak semakin bagus. Dan juga ini bisa jenengan campur. Misalkan jenengan mau pembuatan pupuk organik bisa dicampur karena dia bakteri. Kayak gitu. Untuk anfus sendiri Pak. Nah, habis itu lebih ini untuk pencegahan lengger. Dilanjut lagi Pak, faktor terpenting dari tanaman juga selain akar, menurut panjenengan apa Pak? Selain akar untuk pertumbuhan? Batang sama daun. Oke, betul. Jadi memang yang pertama itu akar, tapi akan tetapi juga nomor yang kedua yang mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman itu dari daunnya juga Pak. Jadi selain kita merawat akar juga kita harus merawat daun. Kita juga punya Pak produknya dia Piagromyx. Dia itu nutrisi tanaman tapi sudah lengkap, saya bisa dibilang super lengkap untuk nutrisinya. Jadi ini kalau di palawija anggapnya lah pupuk daun atau nutrisi untuk pertumbuhan. Kenapa saya bilang sudah lengkap Pak? Karena di Piagromyx sendiri kita punya produk yang sudah lengkap, yang dimana di dalamnya ada N sama NPK. N-nya hampir 10%, K-nya hampir 13%. Kayak gitu. Selain itu Pak, kita dilengkapi juga sama pupuk mikro. Pupuk mikro kalau jenengan pernah dengar Santa Mikro. Ada produk namanya dulu Santa Mikro, kita punya mikronya Pak. Dimana di dalamnya itu sudah ada zat besinya, ada seng, ada tembaga, ada boron, sama sulfur, sama magnesium oksidanya. Gitu. Sudah ada pupuk mikronya. Selain ada pupuk mikro, ditambahkan juga wauksin. Mungkin bapak-bapak pernah yang namanya dengar nama pupuk mikro sama makro gitu Pak? Belum, saya. Kalau saya loh. Oke, biasa bantu dikit nggih Pak? Kalau di dalam dunia pertanian itu biasanya ada pupuk itu pupuk makro sama pupuk mikro. Kalau pupuk makro itu pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak biasanya. Jadi tanaman itu harus makan pupuk itu dalam jumlah banyak. Salah satu contohnya pupuk makro itu NPK. Jadi tanaman itu harus makan pupuk itu dalam jumlah banyak Pak, agar pertumbuhannya juga bagus. NPK. Selain itu ada juga namanya pupuk mikro. Pupuk mikro itu Pak, pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Tapi bukan tidak butuh, tetap tanaman harus makan pupuk itu. Tapi dalam jumlah sedikit aja sudah bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kayak gitu Pak. Contohnya kayak itu. Sulfur, boron, tembaga, seng, zat besi, magnesium oksida itu salah satu pupuk mikro, pupuk kecil-kecilan. Tapi tetap tanaman itu butuh. Camilane gitu. Nah, nggih camilannya Pak. Selain itu Pak, di dalam Piagromyx itu juga dilengkapi hormon auksin. Auksin itu salah satu hormon yang dimana dia kerjanya untuk perbanyakan akar biasanya. Jadi hormon auksin itu dia fungsinya untuk memperbanyak akar biar cepat berkembang, sama intinya lebih ke pertumbuhan akar. Jadi hormon auksin yang ada di sini ini Pak, dia menyuruh tanaman agar akarnya lebih banyak, terutama masih di awal jenengan aplikasi pindah tanam, pasti tanaman itu menyesuaikan Pak nanti. Nah, dilengkapi di sini auksin. Hormon auksin itu saya punya produknya namanya wauksin Pak. Cuma saya berbicara luas aja masalah hormon auksin. Auksin itu fungsinya untuk memperbanyak akar. Akar tanaman biar banyak, perkembangannya cepat gitu. Intinya kalau tanaman akarnya itu sudah berkembang dengan cepat, akarnya banyak, normalnya makannya pasti banyak Pak gitu. Kalau tanaman itu makannya banyak, pasti nanti larinya ke pertumbuhannya pasti cepat kayak gitu. Intinya kalau tanaman itu akarnya sehat, bagus, banyak, dia makannya banyak. Kalau makannya banyak pasti pertumbuhannya nanti cepat kayak gitu. Jadi ada auksin Pak. Selain auksin dilengkapi juga Pak, di dalamnya itu ada kinggip. Kinggip itu dia sejenis GA, gibralin acid. Mungkin jenengan pernah dengar namanya trigger, gibgro, bigro. Kita punya produknya namanya kinggip Pak gitu.
agrogip gitu. Agrogip, cuman dia kan yang cair gitu. Kalau yang saya punyanya yang pil Pak, kayak gitu. Jadi kalau pada tanaman cabai fungsinya ini Pak untuk pertumbuhan daun. Misalkan jenengan punya tanaman yang daunnya lagi bermasalah atau nggak mau apa? Atau nggak mau mekar atau bagaimana, kita punya pupuk daun namanya ini Pak. Jenengan sudah nggak usah pakai nutrisi lain karena ini sudah ada semuanya. Yang dibutuhkan tanaman dalam biagromi itu sudah ada semuanya Pak, kayak gitu. Dan 1 liter ini dipakai untuk 20 tangki. Pakainya cuma 50 mili. Jenengan sekecil pemakaiannya. Untuk tangki 15 literan ini pemakaiannya cuma 50 mili. Jadi bisa untuk 20 tangki. Kalau tangkinya jenengan 20 liter bisa dikasih 60 atau 65 mili aja, kayak gitu. Kalau untuk tanaman cabai itu sudah bagus hasilnya. Kemarin juga ada petani di daerah Paloan yang sudah aktif menggunakan Piagromic. Beliau mengatakan bahwa 2 tutup aja itu sudah memberikan hasil Pak. Padahal 50 mili itu kurang lebih 4 tutup. Cuman 2 tutup aja katanya sudah bagus untuk daun. Jadi kita punya produknya namanya Piagromic untuk pertumbuhan daunnya Pak. Selanjutnya kita juga punya produknya namanya Iron Stick. Dia itu penembus perekat perata Pak. Mungkin juga sudah tahu fungsinya penembus perekat perata, hampir sama. Cuman kelebihannya kita Pak, karena memang di arena itu basicnya di nutrisi tanaman, penembusnya kita dilengkapi di etil 6. Di etil 6 itu dia sejenis hormon untuk memaksimalkan fotosintesis pada daun. Terutama pada musim hujan kayak gini, tanaman itu pasti kekurangan sinar Pak, jelas. Nah, kekurangan sinar itu nanti indikasinya kenapa? Pembuatan makanan itu juga terhambat, berkurang karena apa? Tanaman itu kekurangan sinar matahari. Nah, di dalam Iron Stick itu Pak dilengkapi namanya hormon itu DA6 atau di etil 6. Fungsinya untuk memaksimalkan fotosintesis pada daun, kayak gitu. Kalau pakainya ini 1 tutup aja sudah cukup Pak. Biasanya kalau penembus perekat perata itu Pak, 1 tutup aja sudah cukup. Kalau untuk penembus perekat perata Itu lengkap Mas ya? Penembus, Nggih, perekat. penembus perekat perata ini Pak. Kita sudah lengkap, plusnya di etil 6-nya malah yang mungkin setahu saya tidak ada di sejenis penembus yang lain. Mungkin penembus yang lain cuman penembus saja. Di sini kita dilengkapi di etil 6 gitu. Karena memang kita basicnya di nutrisi tanaman untuk pertumbuhan aja. Selanjutnya kita Pak punya produknya Balikal. Balikal itu kalsium. Mungkin di tanaman cabai sudah familiar dengan yang namanya kalsium. Kalsium itu pada tanaman itu terutama untuk tanaman cabai itu biasanya fungsinya untuk cegah rontok Pak, rontok bunga sama rontok buah. Kalau untuk tanaman padi biasanya itu untuk memperkokoh batang. Kalau untuk tanaman padi biar batangnya lebih kokoh dikasih kalsium, dicampurkan sama fungi. Kalau untuk tanaman padi seperti itu. Cuman punyanya kita itu sudah plus boron juga. Dan kelebihannya punya kita itu sudah MES 3000 Pak. Jadi di sini tuh ada keterangannya MES. Kalau jenengan beli kalsium itu pasti ada keterangannya MES 2500, MES 3000, MES 3500. Itu tandanya apa Pak? MES ini menandakan tingkat kehalusan kalsium. Misalkan jenengan beli MES itu 2500, 3000, 3500. Itu semakin angkanya semakin besar itu semakin halus. Jadi bisa disemprot maupun dikocor. Kayak gitu. Kalau Balikal ini bisa disemprot maupun dikocor karena dia tidak ada endapan, nggak ngendap, dia larut kayak gitu. Jadi disemprot itu dia nggak mampet. Jadi disemprot bisa, dikocor bisa. Kalau untuk tanaman cabai biasanya pakainya 2-3 sendok per tangki seperti itu Pak. Kalau untuk tanaman cabai kalsium itu Pak. Selanjutnya kita juga punya yang terakhir mungkin Kerinatrap. Kerinatrap itu dia lem lalat Pak. Kita juga punya produknya namanya Kerinatrap seperti itu. Lem lalat itu hampir sama fungsinya kayak lem-lem yang pada yang lainnya. Jadi pengaplikasinya tinggal jenengan oleskan di botol, nanti dioleskan tinggal ditaruh aja. Naruhnya kalau bisa jangan di dalam tanaman. Kalau untuk lem-lem seperti itu, kalau bisa di luar tanaman aja naruhnya. Dengan terserah mau dikasih apet atau selisih 10 meter 1 nggak masalah. Intinya kalau bisa ditaruh di luar tanaman kayak gitu kalau untuk lem lalat.
Nah sekarang untuk biar nggak jauh pasti yang tanya harga ini lah. Iya, Mas. Saya- Intinya itu, Mas. Saya batin loh mas, batin tok mau. Kalau lebih murah pasti. Lebih murah lebih bagus ya. Oke. Kalau Anfus itu produk lama banyak. Ini kalau ini Pak harganya 40.000. Kalau Anfus sendiri itu sudah umum harganya 40.000. Kalau untuk balikal itu dia harganya 25.000 1 kilo. Kalau untuk balikal, sedangkan aren stick itu dia 40.000 Pak. Kalau aren stick, sedangkan piagromik itu dia 80.000. Sama Carina Trap itu dia 40.000. Tapi dia 70 mili Pak. Untuk Carina Trap itu kemasannya seperti ini Pak. Untuk lem lalatnya. Jadi kayak gini kemasannya. Ini 70 mili isinya Pak. Untuk lem lalat itu. Seperti itu Pak. Oh pak? Mungkin yang sudah tanamannya besar untuk lem lalat. Untuk sekarang, untuk nanti setelah di akhir mungkin dilakukan kegiatan promosi Pak. Untuk di saya sendiri itu untuk pembelian sekarang dengan nominal 150.000 itu dapat kaos seperti itu Pak. Untuk nominal untuk hari ini. Namun kalau di kios itu tidak ada, cuman berlakunya di sekarang aja Pak. Jadi takutnya jenengan nanti beli Anfus di kios gak mana kaosnya, gak ada Pak. Itu cuman kegiatan promosi yang kita lakukan saat ini aja dan berlaku saat ini kayak gitu Pak. Jadiku beli satu dapat satu. Monggo Iya, Pak. bener, Bang. Kalau ada yang mau Beli ditanyakan, satu dapat satu apa harus ada? Enggak. Oke. Tugas tunggal ada tunggal tugas ya. Beli satu bonus satu. Oh, oke. Kalsium itu pada umumnya ya Pak. Sebenarnya bukan cuma kalsium saya, nggih. Kalsium itu semua kalsium bisa dicampur. Paling bagus dengan campur sama fungi. Kenapa? Karena kalsium itu kalau dicampur sama fungi itu memaksimalkan kerja funginya. Misalkan jenengan dicampur anggapannya ditan lah, itu kerja ditannya lebih maksimal kayak gitu. Jadi kalsium itu bisa dicampur dengan fungi maupun insek Pak untuk kalsium kayak gitu. Kalau untuk kalsium semua jenis kalsium, Kalau yang cuma nggak bisa dicampur, Mas, sama kalsium ada. produknya saya Pak. Apa? Produknya saya. Yang bahan yang nggak bisa dicampur sama kalsium. Nah, enggak, mungkin ada beberapa bahan aktif, cuma saya nggak hafal semuanya Pak. Tapi yang paling enak itu jenengan dicampur sama fungi Pak. Ada beberapa bahan insektisida itu yang tidak bisa dicampur dengan kalsium. Bahan aktif yang tidak bisa dicampur dengan kalsium ada. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mas Ari yang bagian inseknya Pak. Jadi itu Pak, mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak terkait produknya saya, terkait cara penggunaannya atau aplikasinya gimana, biar nanti jenengan kalau mau pakai sudah tahu ini caranya gimana. Kalau Anfus itu makanya cuma 2 kali itu satu musim itu. Ada yang pakai 3 kali kadang, di buah kedua mesti diaplikasikan lagi Pak. Minimal 2 kali. Iya, minimal Ping 2 kali. 10 tambah. Segala bisa nih. Kita ngocor paling harus minta luwi. Monggo Pak. Gimana nuwun, barangkali yang perlu saya tanyakan karena sementara ini yang saya tanam itu tanamannya murah, jagung ya. Dan jagung itu di wilayah selatan, namanya di daerah Tegaki maupun Purworejo. Itu seperti tadi yang disampaikan, banyak yang apa ya itu layu atau karena ya setahu orang-orang tani itu bahasa busuk batang, tapi nggak mungkin itu busuk batang kalau tidak akarnya itu terlukai kan begitu. Jadi menurut saya ya benar apa yang jenengan ngendikane bahwa busuk itu berawal dari kerusakan akar itu sendiri. Nah itu bagaimana fungsinya kalau untuk tanaman jagung? Terus kemudian aplikasinya seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk Anfus sendiri sebenarnya dia ranah utamanya untuk tanaman palawija Pak. Kenapa? Karena dia dikocor. Kalau satu terutama untuk jagung itu kemungkinan kalau dikocor nggak mungkin nggih. Ya mungkin lah. Dikocor. Ya kena Jagung itu ada. hanya kalau ini jagungnya dikocor. Kena di kota. Nah, ini mas sebenarnya pemakaian kan saya mikirnya kalau di jagung tuh nggak pernah ngocor, takutnya Tapi di sini kebanyakan orang masih kocor, Mas. Kalau Kocor. daerah lain kemungkinan cuma dikecil-kecil gitu aja.
Nggak sama Pak, kalau untuk di jagung jenengan kocorkan aja ke tanamannya seperti itu. Artinya berlaku untuk jagung. Enggak, berlaku untuk jagung karena dia bisa untuk semua tanaman. Intinya dia untuk mencegah mati layu Pak, kayak gitu. Cuman sebenarnya anfus itu juga sebenarnya bisa disemprot, akan tetapi masih waktunya lama, masih harus disaring dulu Pak. Jadi lama, mending langsung dikocorkan aja. Jenengan masukkan ke dalam bak, nanti dijadikan 100 liter, udah tinggal dikocorkan aja. Berarti yang saya dengar itu nggak bisa dicampur dengan pestisida pupuk ya. Bagaimana kalau campur dengan urea kan termasuk? Nah, iya. Sebenarnya kalau di dalam dunia apa ya Pak? Bakteri sejenis Trichoderma, Glycadium, Bacillus itu pasti ada keterangannya pangkat Pak, gitu. Di dalam bakteri itu ada yang namanya Trichoderma SP10 pangkat 12. Pangkat 12 dalam bakteri itu menandakan tingkat kekuatannya bakteri Pak, kayak gitu. Dalam bakteri itu butuh 3 bulan untuk nambah 1 tingkat. Untuk perkembangan dalam menambah 1 tingkat itu butuh 3 bulan Pak, kayak gitu. Jadi dia bisa dicampur dengan urea, cuman saya bilang sekali lagi, dia paling bagus tunggal. Dicampur sama urea itu bisa, cuman memang paling bagus tunggal. Kalau mau dicampur sama urea dibuatkan anuan sendiri Pak, kayak bak sendiri. Kocoran sendiri. Jadi satu bak itu bareng tapi nikune dhewe-dhewe. Nah, Yang belum main niku cek dhewe-dhewe. yang perlu Pak masukkan ke langsung kocornya baru jadi satu gitu Pak, kayak gitu. Sing penting kalane niku dhewe-dhewe. Kalau Jadi untuk dia dicampur dari suwe. Intinya bisa kalau soal keterangan soal dicampur sendiri-sendiri tadi kan sudah Nah, dijelaskan gini. secara serta. Jadi intinya bisa Pak untuk mencegah layu di tanaman jagung seperti itu. Kalau untuk anfus, jadi dia memang untuk layu-layuan semua tanaman yang mungkin layu dia bisa kayak gitu. Karena memang bakteri sejenis Trichoderma Glycadium itu memang dia bisa untuk mencegah layu pada tanaman kayak gitu Pak. Kalau tibet sama fungi ya bisa ya. Fungi apa Pak? Kalau sama cikocok, Iya. kalau bisa, kalau sama fungi ditan itu lebih baik dibuat tunggal aja Pak, gitu. Kayak gitu. Mending dibuat tunggal sama ditan, mending dibarengkan sama pupuk aja. Sama pupuk aja. Anfus. Pak Paijen loh, Mas. Anfus ini kandungannya Trichoderma sudah Pak, gitu. Pak Yai. Jadi kalau jenengan baca dia Korban Glycadium, ini. Trichoderma sama bakteri pengurah ya. Cukup satu aja. Enggak, ini sudah Trichoderma isinya, bakteri isinya. Kayak gitu Pak kalau untuk anfus. Papat lo persen. Terus nak nari lagi. Itu Pak mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak terkait produknya saya untuk Ada yang tanya cuman bukan itu soal tempat barangkali karena memang di Banyuwangi itu banyak tempat pertanian termasuk diantaranya wilayah selatan. Wilayah selatan banyak pembibitan ya, pembibitan baik itu pare, gambas dan seterusnya. Apakah bisa untuk itu? Kalau bisa untuk itu mohon barangkali nanti minta nomor HP-nya untuk saya sebarkan ke sana. Yang kemudian pada saatnya nanti saya mau mengundang hadirkan jenengan untuk berikan penerangan pada petani. Oh siap Pak. Biasanya kalau di pembibitan itu yang rawan itu pitium Pak. Kalau untuk di pembibitan pitium itu biasanya busuk pangkal. Itu di pembibitan sebenarnya. Yang paling rawan itu busuk pangkal batang. Kalau di umumnya penyakitnya itu namanya pitium. Nah dia juga sama disebabkan oleh jamur juga sebenarnya. Tetap dia bisa dikasih anfus, tetap sama-sama bakteri karena nanti sebenarnya penyebabnya kayak busuk akar, busuk batang itu sama-sama bakteri Pak. Cuman paling gampang ada bakteri jahat, ada bakteri baik kayak gitu Pak. Jadi nanti anggapannya sama bakteri itu perang anggapannya. Mana yang paling kuat? Kalau yang paling kuat bakteri baiknya, tanamannya jadi kan aman kayak gitu. Kalau yang menang itu bakteri baiknya pasti aman, gak akan terserang layu. Sebenarnya kerjanya bakteri itu kayak itu, dia saling perang, kuat-kuatan. Maka dari itu dibuatlah sejenis bakteri yang dia kuat sampai pangkatnya 12 kayak gitu. Sebenarnya kerjanya bakteri itu, jadi dia
menghentikan perkembangan bakteri-bakteri jahat itu agar tidak berkembang. Karena bakteri jahat itu tidak akan menjamkan laju kalau perkembangannya masih di bawah ambang batas kayak gitu Pak. Di bawah standar lah. Dia tidak akan menjadikan tanaman itu laju, gak akan nyerang akar gitu. Kalau masih perkembangannya sedikit. Makanya kalau bisa pemakaian anfus itu mulai dari awal Pak. Karena nanti setelah jenengan kocorkan misalkan gini, jenengan mengocorkan umur 15 itu nanti bakteri itu akan berkembang biak di dalam tanah itu. Akan semakin banyak. Misalkan yang dari 10 bisa jadi 100 nanti jumlahnya. Makanya dia pencegah di awal karena nanti setelah di dalam tanah dia akan berkembang biak. Akan menjadi trichoderma banyak nanti di dalam tanah itu. Mungkin kita aja nggak bisa lihat sebenarnya. Kayak gitu Pak kalau untuk penggunaan anfus sendiri. Yang barangkali gini yang perlu juga saya harus ketahui yang akan saya sampaikan barangkali itu tertarik masyarakat itu, apakah bisa itu diaplikasikannya ketika biasanya petani kan boleh gampang ya. Ketika masih bedeng itu kan masih ngumpul ya. Enak kan tinggal naruh apa bisa seperti itu. Maksudnya semprot dhisik langsung ditan. Waktu ada di bedengan itu. Bedengan itu kan Bijinya enggak yang sudah hidup bedengan dia disiram kocor Pak. 5 sampai 10 hari. Disiram kocor. Iya. Enggak bisa Pak. Bisa aja mau Lebih gampang ngumpul tanggon. Bisa jenengan kocorkan pada saat tanaman itu sudah Waktu pembedengan. masih dalam bentukan itu bisa semua. Maksudnya dalam bejengan. Nggak bisa. Bar pembibitan. Takutnya nanti kan kalau disemprot takutnya malah benihnya keluar kan gitu malah. Nah, ketika sudah hidup katakanlah 1 minggu atau barangkali 5 hari. Enggak bisa Pak. Bisa. Oh, nek ngono gampang ngono. Jenis anfus itu. Soalnya nek kono golek tenaga ya angel banget. Ngono kuwi ketoke tarik. Tapi kan lebih baik ketika waktu tanam di tanahnya, lahannya, karena memperbanyak trichoderma itu tadi kan di lahannya itu. Nah, Sebelum ditanam. Sebelum tandur kita kasih juga lebih gak apa-apa ya. Iya. tidak berkembang banyak. Nah, di lubang-lubang anu Karena dia kan tanaman itu ya. pelindung Di medianya ya berarti. Paling enak kocorkan di lubang tanamnya cabenya panjenengan misalkan tanam cabai langsung dikocorkan sebelum tanam kayak gitu. Si durung tanam si cemplongan itu memang bocori bu sama cosil. Jadi nanti dia kan akan beranak pinak Pak nanti berkembang anggapannya untuk bakterinya seperti itu. Matur nuwun, selesai dari saya. Siap Pak. Produknya saya mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak atau sudah nanti biar dilanjutkan sama Mas Ari. Siap. Oh, kita lanjut di ramah tamah engko Mas. Saya tekok-tekok ning ramah tamah ning ngono. Sudah nggak Pak? Harga kan sudah tahu kan harga? Enggak, Oh, sudah harga nggak, kan? Pak? Sudah jelas nggak? Nggih. Kita memang tahu tapi untuk sementara kan gratis dulu kan ini. Boleh Pak, boleh. Promo kaos kayak gitu, Pak. Gratisnya kaosnya Pak. Enggak, promo kaos kayak gitu. Karena jarang Pak ada nutrisi yang memberikan kayak kaos-kaos itu memang digunakan untuk promo kayak gitu, promo seperti kayak sekarang ada pembelian langsung kita kasih kaos kayak gitu Pak sebenarnya. Kemudian 150 kaos gitu. Angkut gitu. Sudah nggak Pak? Nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jalur listrik apa? Untuk acara yang kedua dari Bapak Ari, monggo. Pak Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Ari untung atau Ari sikit nih Pak Ari? Ari Kribo. Ari tulang. Oleh niki Pak, sekali gratisan tester nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Kelompok. Pak sini Pak, saya belum kenalan. Pak Iwi. Pak Paksilang enggak apa-apa. Pak Iwi juga dari secara jajaran atau pengurus pelaku Mas Eka yang kemarin minta izin dulu gitu. Jadi sebelumnya saya terima kasih atas kehadirannya, juga punya antusias dari bapak-bapak atas kehadiran dari kami.
pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini saya ini berbeda perusahaan istilahnya ngoten Pak. Jadi saya beda bapak nggih beda ibu istilahnya. Sing nyangoni nggih benten. Jadi saya Berarti sangune diandi ngono lho. Oke, saya dari PT MKD, Pak. Metra Kreasi Dharma. Lek mlakune nggih, mlaku yang mbak-mbak. Mlaku karepe dhewe bahasane ngoten, Pak. Jadi pada sore hari ini mungkin di sini napa nggih? Dari produk kami, dari produk MKD mungkin ada dari bapak-bapak yang pernah pakai juga kayak namanya Kopindo, Metindo, Gordon, terus napa Forsil, dadane dulu insya Allah mboten klintu awale corona kula ndamel acara teng griyane Mas Maman. Maman Pramatan. Nggih, ing masjid. Pas ajenge corona niku, awal-awale lockdown. Eling kula sae. Polisi ini merem-merem teko. Kena karantina. Durung zamane karantina. Lockdown zamane. Nggih, jadi awalnya itu acara di situ. Habis itu nggih, setelah corona nggih, parkir pun. Jadi masuk lagi buat alhamdulillah pada tahun ini kita bisa napa nggih kumpul-kumpul lagi, bisa ngadakan pertemuan lagi, bisa silaturahmi lagi, nyambung seduluran selengeten. Pada sore hari ini saya di sini mungkin tanaman Pak nggih, tanamannya di sini padi, pari, pantun, terus Podo ae, Mas. napa cabe, lombok, tomat, ranti, Kalau hijau. kalau hijau. Singkatnya kalau hijau kan. Pagi pagi Pak turun. Kan ya. Kalau hijau. Kan mboten ngantuk, Pak. Nggih, ingkang pantun untuk tanaman padi. Nah, niki sing awale mateni. Nggih. Oh, sadurunge nganu pun tanam piye nggih? Kita tanam. Kita ada namanya Metsulindo Plus, Pak, untuk herbinya padi, obat sukete pantun. Jadi jenengan napa ingkang teng kios bahasane jenenge plus istilahnya ngoten. Dan ini namanya Metsulindo Plus. Kalau harganya kurang lebih sama, kisaran satu saset ini 12.000. Jadi satu saset ini untuk 2 tangki, kelek tangkine panjenengan 20 liter. Kelek tangkine oblek manual ngoten nika 3 tangki. Sak saset niki. Nah, nggih, cuma kadang kirang babar menurut kula ngoten, Pak. Kalian jenengan mampae kalih semprotane kita mlakune. Kalah mlakune malah. Niku dadi sing mami 25 liter, saged jenengan isi mawon 20 liter. Artinya satu kemasan kira-kira 40 liter. Nggih. Kalau kandungannya ini gramnya 40 gram, Pak, sak saset niki. Sampe kali Eli. Elitus. Nggih, niku. Tadi namanya Gantos Plus biasanya. Tapi duduk eline Pak Mansur kan. Iya iku mana. Itu bisa campur juga sama waktu jenengan omes, pupuk, curah kali nopo, urea, seger. Berarti khusus tanaman padi ya? Nggih, teng pantun, Pak. Baik kan godhong jagung tak iwang. Beda nanti kalau jagung. Sesi selanjutnya, Pak. Belum dijelaskan. Dalam? Nggih, urea mami jenengan pun biasanya ngecor bahasane nggih. Jenengan ngecor ngoten niku campur napa? Urea kali Ponska bahasane ngoten. Jenengan campur kali niki luasannya pinten? Bahasane ngoten. Terus bisa untuk luasan napa seperempat. Wolon. Nggih, sak wolon seperempat niku. Biasane anu rapat. Nggih, sangat dulu Pak. Berapa alit to? Berapa tahu bahasane ngoten. Matun nih.
dapat bau. Tambah males matur. Nggih. Terusnya bisa campur juga sama waktu pupuk. Ada juga sing disemprot nih, dugi kebiasaane napa nggih? Bapak asane ngoten. Sempate disemprotne napa dicampur kali pupuk. Ngoten. Nggih, selanjutnya kalau ke tanaman padi riyen Pak nggih. Tanaman padi niki sejenise dadan. Radan. Nggih. Niki namine Purindo. Makanya produknya di MKD niki enten Indo-Indone, Pak. Indomie barang ajine nggih. Cuma beda putune mbah bahasane ngoten. Tambah beda adike jare bahasane ngoten. Jadi tasih napa nggih? Satu Keluarga. keluarga dari Salim Group. Jadi Indomobil, Indosemen, niku Beh, bidang pestisida itu MKD untuk bidang pestisidanya. Lainnya kan mungkin dari properti nopo makanan kayak gitu. beh tambah sugih berarti Mas keluarga itu. Nggih keluarganya mriko. Mbah Salim niku. Nggih, jadi fungsinya nggih jenengan biasanipun kan sekalian kadang kalih pupuk nggih juga bisa. Harganya insya Allah di bawahnya dandan itu masih baru, terus biasanya kita sakti bahasanya Promosi sama aja. Oke, di nopo Pak Komang nih, jadi ini produk ini dari kami itu ada di kiosnya Pak Komang. Kalau beli di sini Mas, kayaknya lebih murah kayaknya. Bisa. Oh iya iya. Bisa-bisa mana untuk ya. Dalam produk Nggih. Nggih. Tapi dengan harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah. Nggih. Teng Kak Komang jeneng. Oh niku ngendhalekne napa niku dan niku? Niki Pak. Sampai Puradan niku, Pak. Atau niku Pupuk, campur pupuk. Radan itu mriki marinane jang-jang. Indo. Enggak Indo. Ini kemasan 1 kilo. Yang 2 kilo sementara belum makan. Sementara masih kemasan 1 kilo. Kilo regen Puradan, Pak. Oke. Selanjutnya kalau ke padi kita ada namanya Polirfos, Pak. Itu niki napa fungisida. Orado Mas. Dalam Orado. lah kentekan jenenge. Pas golek jenenge kentekan jenenge Ndo. Polifosindo wae Mas. Enak. Polifosindo wae wis. Kedawan. Niku nggo ngendhalekne napa niku? Niki. Nah, kalau ke tanaman padi, teng padi niku damel asem-asemen, Pak. Dadose semprotne. Sing asem-asemen itu. Nggih, dadose bahasane pantune ketokane sik tas nandur kok wis nguning. Wah, iki bae panen. Tas nandur. Pariku kok wis kuning, wah enak. Wae ngeret. Pari kuning. Dadi panine napa pantune jenengan? Napa nggih? Ada 2. Dari Sundep sama dari asem-asemen. 3-nya sumber. Jebuk napa bahasane? Virus. Virus wau. Nah, ada 3 niku nggih benten nganune, lakone bahasane ngoten. Yang dari virus niku dari hama, kados perang hijau penyebabnya. Terus yang Sundep itu dari ulat kaper. Awalnya kaper mendok teng mriku, dadose ulere ndelik teng napa nggih? Sak rumpun niku sak barong niku. Teng mantun, ndelik teng jero. Lah, sing nyebabne anakane gak gelem nambah. Anakane gak gelem nambah, dadose ketokane kuning-kuning ngoten. Nah, terus yang ketiga itu karena kebanyakan air, Pak. Asam tanah tadi ya. Dalam Asam tanah. nggih. Jadi pH. biasanya dilep ae. Mari tandur dilep ae. Saulan dilep terus. Bene Mas. Cukupnya ben ra tukul. Ra matun. Oke, leres. Cukupnya enggak tukul. Tapi di musim itu padi itu membuat anakan. Nah, bedane pantun kali menungso kan ngoten, Mbak. Kualik lek padi ya. Marine kualik. Gawe anakan dhisik, mari ngono meteng.
Malek niku. Ate lek kula jenengan juga diwaliane niku. Terus niku. Jadi musimnya pembuat anakan itu padi di umur di bawah umur 30 hari setelah tanam. Di bawah itu, Pak. Sak munggah ini rumpun. Jumlahnya umpami sak rumpun niku enten 50, nggih pun 50. Jadi awal dengan tanam niku nandur 20 umpami 20 biji selek ngoten nggih. 20 pohon. Mungkin yang umur sak wulan dadi 50, berarti anak 20 hari selek ngoten. Jadi seperti itu. Di atas itu tidak bisa buat anakan kalau ke tanaman padi. Dengan pupuk malih jadinya jebul. Meteng nom. Nah, jadi di proses itu biasanya apa perkataan toyo batangnya adalah jamur, makanya asem-asemen. Koyote ini kan males tak nambah. Ngapa ngelakuin kondusane panganan? Karena padi itu bukan tanaman air, Pak. Tapi tanaman yang membutuhkan air. Nah, tanaman air itu benjer, kangkung, lada, itu tanaman air. Walaupun nggak ada tanahnya, ada kulit. Tapi kalau padi juga bisa hidup tanpa tanah. Tapi nggak produksinya berkurang. Dan sesuai kali angen-angen. Kalau metu tangan yang terbaik kok gadine tak nenten. Ya jadi untuk pencegahan apa asam-asemen kalau ke padi ini asam-asemen. Jadi bisa menetralkan zat asam yang ada di air sama tanah. Fungsinya bos. Jadi mengikat zat asam yang ada di air, lewat air, turunnya ke tanah. Betul. Nih, kalau ke tanaman padi itu terus metindo ini kalau ke tanaman padi bisa untuk ulat, udah penggulung daun itu Pak, putih-putih yang macam itu, ulat itu juga bisa buat mencampur obat yang lain. Ngebet betul Pak. Niki Pak, tasik kosong Pak. Niki. Kawong tani to nek hujan-hujan. Oh, iki. Jero. Kalau harganya setengah liter ini 60.000 Pak. Setengah liter. Pemakaiannya dosisnya 1 tutup mawon per saiki 20. 1 tutup iki yang liter. Iki 30 mili. Takarannya sama benar. Jadi selanjutnya ke tanaman horti Pak. Maksudnya nopo hijau nggih. Nah, yang pertama nih lho, mateni malih. Ini magat meh podo kali biji, kali dandan bau rindu. Cuma ini beda, lebih banyak yang bisa dikendalikan selain ngoten Mbak. Yang pertama itu kayak orang-orang embuk, ular bumi, dayas, resespo, keong, pul. Ayam karo kowe apa? Derek Pak. Bayam nang abang pun Oh, kacono. Bukan gaya, bukan gaya. Kira tunggal pakai shot. Jadi yang bisa dikendalikan ini lebih banyak ke tanaman seperti ke tanaman. Larang-larang. Kalau ini hama istilahnya apa ya? Homo yang ada di dalam tanah. Yang ada di dalam tanah. Kalau dukurnya tanah titik. Permukaan lah, permukaan. Berarti gak iso. Dalam padi. Tadi bisa untuk dia ada keong. Biasanya pun tapi ini enggak keong kan. Tapi ini nggak bisa disemprotkan Pak. Nah, sakit niki di abur, soalnya pasir.
campur bubuk. Tapi kali ini Kayak sama campur bubuk. Ngapunten Mas, itu yang sampean dongengkan tadi tertulis apa enggak di? kalau di sini nggak ada Pak. Izinnya hanya ulah tanah. Izinnya. Kalau biasanya saat ini nggih, yang produk kimia sekarang, pestisida sekarang, itu sama bahan aktif ngoten nggih. Ini bahan aktifnya adalah oksamil. Terus judulnya apa? Insektisida. Seumpama ada dua, insektisida sama akarisida, izinnya dua. Izinnya dua itu nggih pajaknya dua. Memperhemat ya Mas. Nggih ngoten. Lek mboten ngoten salim mboten sugih. Salim sing sugih Mas. Nah, nggih. Ya ngono nek ora ngono dudu salim. Anak buahnya Pak. Salam berarti. Jadi itu rata-rata sekarang kalau dulu masih bisa Pak, insek sama akarisida itu ada. Kalau sekarang insek aja, akarisida aja. Jadi karena perizinannya itu larinya ke pajak. Gitu, Pak. Nah, izinnya yang bisa dikendalikan pun juga ada izinnya juga. Jadi kita izinnya itu sasaran hamanya adalah ulat tanah. Tanamannya apa? Tanamannya kentang. Nah, izinnya. Tapi Tambahi padi berarti ini apa? nggih. Betul. Suami kentang, lombok, tomat, ngoten niku nggih. Nambah. Lombok anu cabe ya kudu turu ya. Nggih, lombok gede, cabai besar. Ngoten. Jadi kalau ke tanaman padi napa cabai nggih. Nemagat ini untuk luasan 1 hektar cabai, Pak. Nemagat ini menghabiskan kurang lebih antara 2 sampai 3 kilo Per 1 hektar. per 1 hektar kebutuhannya. Jadi untuk mencegah adanya hama itu yang barusan tanam atau pindah tanam itu. Termasuk kalau keong ya. Nggih. Keongan mboten Biasanya kan nun sewu, biasanya di delik ning ngisore mulsa. iris-iris po. Nggih, biasanya delik teng mriku nunut ngiyup Pak sini, Pak. Oh ya ora oleh. Tapi nek kayak panganan jadi pangan aja. Jadi di situ sama belum tanam itu bisa ditaburkan di lubang tanam. Dan carane kersane mboten kesel bungkuk bahasane ngoten nggih. Nggih jenengan nganu napa? Pakai kocor, mesin kocor niku mawon. Mboten tangki lho nggih. Kalau ke tangki nanti larinya ke pompa, Pak. Pasirnya mboten ajur. Pompane tangki panjenengan ingkang rusak mangke ngoten. Sama dipaksa disemprotne tetap mangke tangkine panjenengan sing rusak. Tapi kalau kocor ini kan los nggih, selang mawon. Kalau tangki kocor. Jadi diambil airnya juga. Kalau bisa dicampur pupuk, Bisa. kan disebar kan. Nggih, campur pupuk bisa. Seumpama dereng ngrukup Pak nggih. Dereng ngrukup plastik, mulsa niku pulot. Nek campur kali pupuk niku bisa. Cuma kalau dicor niki mangke yang ini nanti yang di bawah istilahnya ngoten. Tengandang. Jaminan purajan. Nggih, soalnya pupuknya besar, butirannya besar, niki alit-alit. Mau dicampur panggane isor dhewe. Izin. Tetap nganu kalah, bahasane ngoten. Jadi banyu di kotorno kan. Nggih, disane air bisa. Cuma amit botol aqua itu jenengan lubani. Tutupe, pokoknya jangan lubani botol tembok. Gawe aku nek ngono. Dalam Gawe aku nek ngono. lah, nggih. Ben, dengan napa? Magas. Setengah kilo harganya 60.000. Setengah kilo. Oke. Selanjutnya mari nganggur. Lebih mahal kan bilangnya. Tahu Pak? Saking purajan lebih mahal. Nggih, memang karena bahannya beda Pak. Bahannya beda nih. Sementara yang ada di Indonesia sementara namung yang tadi yang punya bahannya oksamil. Yang lain belum ada. Mungkin yang lain untuk keong aja. Selematan. Kalau ini lengkap selematan. Batasnya sampun disurvei Pak, pun ditekoni bomone sing jero lemah itu napa mawon. Jadi selanjutnya fosil. Jadi di 2000 awal saya kenalkan di daerah sini 2018.
Korsil ini nggih kang Mas Maman niku baik itu acara teng pundi saderenge niku teng Sibotok menika. Terus 2020 ngadakan mriki idene Mas Maman acara baru ya. Jadi untuk apa? Bahannya adalah silika, Pak. Fungsinya yang pertama memperkuat akar, yang kedua batang kaku, yang ketiga buahnya itu juga berkirbat, bisa nambah bobot juga. Nah, kalau NPK nih, kalau pupuk NPK nih kok bisa nambah bobot kok itu nambah tunjangan betul. Jadi secara tidak langsung memang untuk nutrisi atau pupuk mikro bahasanya Mas Piki atau Mas Sigit? Mas Sigit. Mari ganti, Mas. Nah, nggih. Itu jeneng abang. Jadi secara tidak langsung karena ketemunya di akhir, Pak. Kayak insek di mateni wae cepet. Jadi obat saiki gawe besok tetap mati ulernya, wah pasti obat itu. Cepet. Tapi kalau pupuk ketemunya di hasil panen panjenengan. Iki pupuk iki apik apa enggak istilahnya ngoten, nambah apa enggak hasil produksi ini tanaman panjenengan itu di panenan. Cara karungannya nambah nang mboten. Jadi korsil juga bisa untuk memperpanjang umur tanaman. Teng buahe kemarin saya nimbang istilahnya apa acara teng Tegal Bimo. Niku di Buah Naga, Pak nggih. Jadi di Buah Naga itu saya bedakan dalam satu kerat, hitungannya per kerat teman-teman. Jadi yang satu nggak pakai korsil, yang satu pakai korsil. Pemakaiannya waktu cuma hidro mawon. Jadi fungsinya untuk buah mawon. Untuk hidro mawon saya campur sama waktu hidro. Jadi pemakaiannya cuma 2 kali penyemprotan. Yang pertama yang 1-2 ikut, yang ketiga nggak ikut. Biasanya pun darah bulan itu yang 3 untuk hidro nih. Jadi pertama, kedua, yang ketiga nggak ikut. Setelah ditimbang dalam satu traknya, biasanya rata-rata daerah sana itu dalam satu trak beratnya itu 25-26 kilometer. Kurang lebih antara itu. Nah, yang satunya pakai korsil itu beratnya kurang lebih antara 29 sama 30, Pak. Jadi ada selisih berat di situ. Saran 40 ya. Nih, jadi kisarannya seperti itu, Pak. Kerate yang blecok Mas. Enggak, jadi percobaannya enggak 1 kali, Mas. Nah, terus yang per 1 biji itu kita belah, Pak. Kita belah di 10 hari setelah panen, setelah petik. Yang enggak pakai itu ketok empuk, yang pakai korsil itu masih keras. Berarti lebih mengawetkan ya, Mas? Ada juga sistem pengawetnya kayak gitu, Pak. Jadi untuk sing dagang untuk kiriman, makanya kayak Amit Mas Maman kan juga kiriman untuk cabenya. Jadi waktu kiriman di waktu mama di Jakarta itu masih fresh kayak gitu, Pak. Jadi fungsinya untuk korsil ini seperti itu. Ketemunya tentang panenan akhir, memang lama untuk khasiate bahasanya. Nah, carane apa? Waktu aplikasi deh, ini masuknya ke air dulu, Pak. Baru obat yang lain. Kalau jenengan nyemprot teng timbo, nenek banyune. Niki dengan takar setengah tutup mawon. Timbone ngaduk. Terus niku obat sing bubukan bahasane ngoten, ndok, aduk. Masukkan ke tank. Kalau ini masuknya di akhir, Mama, satu resik, lebu, timbo, aduk, obat yang lain, aduk. Ini mlebune terakhir, jadine jelly, Pak. Atos. Awal Mas Maman nggih ngoten. Ajelen apa ya? Semprote lali. Jelly. Terus sama panjenengan buat babonan bahasane ngoten nggih. Saged timbone ki Mbak. Sama kebutuhan 5 tangki, jenengan cukup 5 gelas banyune. Nanti ini masuk nih, memiliki sing obat lainnya ini kita timba sing tadi. Kebutuhan untuk 5 tangki. Biasanya pun damel babonan bahasanya.
Ya, kalau harganya 75.000 untuk seperempat nih Pak. 250 mili. Oke, selanjutnya masa kenal nih Pak? Gawe Gak wis, ya? godon. Biasa ya. Skip Mas, skip. Siap. Nah, selanjutnya top sindo fungisida Pak. Untuk cacar, patek, tanaman cabai. Cacar, patek. Dasarnya ngoten. Tapi kalau bahasa Maduranya patek nggih, beda Pak nggih. Jadi itu. Jadi fungsinya adalah kontak. Jadi sek bahasanya ngoten. Harganya memang di atas napa nggih bahan aktif mankosep. Bahasane mankosep sing bapake wau untuk endi Bapak? Nyebutnya mankosep wau. Yang bisa dikocor wau. Yang bisa dikocor ini polirpos. Fungsinya juga sama kayak anfus, mencegah lengger, busuk akar, busuk batang. Nah, terus biasanya akar oyot niku Pak nggih dalam satu tanaman yang tenane. Iki kan nyebar kanan kiri mubeng. Sama ada yang lengger, biasanya kan enak sing lengger kabeh langsung, ada yang separuh. Kita seger, kita kok wis alum. Nah itu sama niki sing alum Pak. Oyote niki kering, bahasane ngoten. Oyote niki gak fungsi. Sing fungsi tasik mriki. Lah ini yang biasanya mati separuh. Sing iki kademen bahasane ngoten. Oyote iki. Kademen. Nah, fungsinya polirpos ini juga sama mengikat zat asam yang ada di air dan tanah. Kalau ke tanaman horti palawija itu tadi bisa untuk menetralkan zat asam yang ada di tanah itu. Biasanya itu tanah karena tanaman horti palawija niku aslinya kan dasarane tanaman kering Pak nggih, bukan tanaman basah. Makanya di kakean banyu nggih gampang mati. Tapi kalau tanahnya kering, jamur atau kelembapan di tanah itu enggak ada. Karena cuaca gitu kok saya BMKG mboten saged diprediksi Pak nggih. Cuaca saniki lha yen diwae ketiga lah bahasane saniki. Misalnya kan ketiga rendeng bahasane kan campur kali jejak. Jadi di mulsa itu kan ketutup, makanya tanah itu juga lembab. Biasanya udan panas, biasanya yang niku dibuka. Jadi hawane teng jero kersane medal. Teng lemah. Ben ambekan bahasane ngoten. Sumuk bahasane ngoten. Habis itu tutup lagi. Mari udan ngeten besok panase ngwetar. Nah, wis. Ana rong dino elok pun andurane rakyat. Karena itu, Pak, mari cek banyu langsung hawane panas. Sumuk istilahnya ngoten. Terus nusa daratnya sumuk. Belum. Nih, jadi dikocor bisa, disemprotkan juga bisa. Kalau ke tanaman jagung bisa dicampur sama pupuk Pak. Waktu ngocor. Campur sama pupuk bisa, disemprotkan juga bisa. Kalau dikocor bareng sama pupuk, kalau ke tanaman jagung bisa untuk mencegah bule. Kalau ke tanaman jagung. Mas Wei. Bule, datang Bali nggih bulene saya Pak. Wong asli. Oh, jadi anu nggih niku. Bisa diaplikasikan ketika mau tanam jagung. Bisa. Campur karo nggih, sing diurap, Amit. ah sesunan terus sampe. Diurap, Amit. Itu bahas. Diurap niku Kok nggih. ngono sampean. Diurap niku sak tutup niki mawon. Benjing besok pagi jenengan tanam, tani jenengan rasane ngoten. Benjing. Jadi pencegahan dari benih. Kalau sudah tanam itu jenengan potong. Kalau sudah tanam Bisa diulet gitu, Pak. nggih. Kalau sudah tanam karena bulai itu kalau tanaman jagung yang pertama dari benih Pak. Karakter benih, bibite, ngoten nggih. Kuat ngoten bahasane ngoten. Yang kedua adalah kelembapan teng tanah. Biasanya pun bekasnya pari. Wingi pari, panen, mari diret, sesuk becik. Langsung. Bener ndukure garing ngisore tesik teles.
mantun niku jenengan mupuke urea. Biar oleh 3 dina mari urea lha kok mutih. Karena karakternya jagung itu kering Pak, bukan basah. Tanahnya gitu. Jadi biasanya teng daerah kidul kalau nek bule ning musim bulan 5, 6 mari pari. Lemai mari pari di apa? Babat damene jeneng becik jagung. Manyo dipupuk urea. Toto nggih. Ada yang enggak karena dari kekuatan bibitnya itu. Pembedanya di situ lah. Wah, ada yang terkenal wineh iki nganu pakai buliye, buling pakai wineh. Jadi karakter bibitnya itu memang tidak tahan di tanah basah. Nih, selanjutnya dan namanya Android, Pak. HP berarti. HP, jelas HP. Bahannya adalah abamectin. Sementara dosisnya ini tertinggi di kelasnya. Mungkin yang lain 18, 20 EC, 36 EC. Ini 72 EC. Kok kace adoh ngono, Mas? Oke, ngepur. Ngepur ya. Pemakaiannya jenengan tangki 20 nggih. Jadi fungsinya untuk trade cabuk seperti itu kalau tanaman cabai. Berarti jadi fungsinya atau dosisnya wau nggih takerane 5 mili per 20 liter air. Nah, dosen jenengan tangki 20 liter niku tangki mesin damele namung 5 mili sak sendok. Sak sendok teh. Jadi 80 mili ini 80 mili bisa untuk 40 tangki. Bisa untuk 40 penyemprotan. 80 80.000 Pak. Fungsinya tadi apa, Mas? Untuk hama, cabuk, trip. Jadi ini napa? Keriting, jebuk juga bisa. Mas, jebuk itu teko apa nih Mas? Nggih. Jebuk, keriting, gule. Ngoten niku nggih. Yang pertama dari bawaan bibit benih karakter. Yang kedua dari pupuk. Yang ketiga dari hama, yang keempat cuaca. Nah, yang pertama dari bibit itu dari karakter bibit benihnya. Ada mereknya yang dikatah nih. Jadi itu karakter dari benihnya itu kuat enggak? Baratnya ke napa? Gawene babonane awal niku di tanah tinggi, sedang apa bawah. Tapi ngono kok ora kabeh merata Mas kok siji loro Nggih, itu pasti ada karena karakter bibit memang pencampur, maksudnya damel itu nyampur, Pak. Campur. Ini sehat, ini enggak. Memang kelihatan sensor itu pasti ada waktu pembuatan benih itu, tapi pasti ada yang kelihatan bagiannya. Ini sudah menang. Pasti ada, seperti itu pasti ada. Semua jenengan teng bedengan nggih, Pak. Jenengan pasti milih dhisik. Mari teko pembedenge nggih, jenengan betul wangsul, sesuk nandur. Pasti jenengan nggih milih. Gak iso Mas dipilih Mas. Padha lapar salah. Jenengan mesti tasik milih, Pak. Endi sing apik, endi sing elek. Sing elek mesti keri dhewe. Iki yang jagan sulam. Sane ngoten. Tapi nek pun anu napa pun dijarak teng wedik repot kok. lagi. Soale kan sing utama sing atas sing digede sing nyebar enten sing Nggih, tanam. karena rata-rata itu di sini Pak nggih. Dari pembedeng, dari rumahnya yang bedeng nggih, ning omahe sing bedeng. Kapan nandur Pak? Sesuk ya wis gawat pisan ning sawah. Jadi mboten dibetot teng rumah jenengan. Saumpama kapan nandur seminggu maneh wis saiki gawon terno ning omah. Dari rumah jenengan tambani dhewe niku Pak kompres. Males ini Nah, niku seumpama Pak kadang langsung ke sawah kan. Nah, gini, karena dari pembedeng itu juga ribuan Pak, maksudnya ribuan bibit. Jadi dari segi apa nggih perawatan
ya pasti beda sama yang punyaan sendiri. Kalau padi sudah punya. Nah, ini mari ngene didol wis Pak itu. Yang penting kapan nandur ini dipasne kok umure sak mili. Nggih, ngoten. Tapi kalau disangoni riyen teng jenengan teng bedengan, terus bapake wau teng bedengan, teng pembibitan wau. Setengah tangki mboten telas. Ngoten. Fungi sida. Niki saged polirpos. Jenengan kocor kali gembor niku nggih saged. Nyegae lengger, trip, jangan sukani insek. Niki saged. Berarti inseke niki mawon. Biasane nggih wonten Pak, teng bedengan niku tanggene awal bibit, awal jenengan usaha nggih teng mriki. Punjere nggih teng bibit. Sukses mbotene nggih teng bibit. Nek masalah mangke ngono kan rezeki Pak nggih. Penting usahane toko bibit iki sehat. Nek ngrawate jenengan pasti sama. Perawatannya pasti sama. Nek awale bibite wis mboten sehat, ampun. Jadi niku saya perawatan dari bibit yang pertama. Terus napa? Dari yang kedua tadi napa Pak? Yang pertama dari lengger. Napa? Nyebuk wau nggih, dari bibit sudah. Terus dari hama. Hamanya itu lingkungan. Hama dari lingkungan. Kata lanjaran mboten lingkungane. Lah itu kan juga pengaruh Pak. Karena dari lingkungan juga pengaruh. Mami jenengan nembe tanam, sing kono dibongkar. Bar lutuke. Pencegahannya pripun? Saat ini kita tanam benjing jenengan semprot. Dosis cilik mawon, betul saya kata-kata. Yang penting tanaman itu juga terlindungi. Nek dosis padane kali sing tanaman sudah di atas umur 30 hari, panasan Pak, boten kiye. Lare alit tasik bayi jenenge sukane bodrek. Pancine kan dibodreksi, silakan. Jadi dari napa hama lingkungan. Terus dari tanah. Apa tanah? Jebuk istilah bahasane ngoten niku karena akar juga diam, Pak. Tapi cuacane niki mboten panas. Digoleki tengune, digoleki tripe kok gak ono ning godhong. Nyemprot wis overdosis. Bahasane ngoten. Tapi kok sik kaku wae gak gelem ngumpus bahasane ngoten. Karena itu akar juga enggak jalan. Kalau akarnya jalan, tunas pasti keluar. Tunas bunga pasti keluar. Napa waktu jenengan kocor biasa niku lek jebuk di musim penghujan itu tanahnya basah, oyo teh adem. Apa mlaku males. Golek panganan anyar itu males. Adem. Bujine napa waktu jenengan kocor paling fungi. Biasanya jenengan ngocor namung ngocor pupuk mawon, funginya enggak. Jadi ini kocor bareng kali fungi. Beda cuaca kalau di musim panas. Kalau musim panas di bulan biasanya bulan 8, 9, 10 jebuk niku karena kan hama kewan. Tapi kalau masih ada hujan itu karena air, kebanyakan air. Dan terus dari kayak apa nggih? Gule kayak itu kalau di horti itu juga penyebabnya dari pertama dari bibit atau benih, yang kedua itu dari hama Pak. Mari nganu ning kene sing mari ngentup sing gule pindah sing tanduran sing sehat. Nguyu teng mriku. Hamanya itu. Nggih, yang ini kemarin di Pak Hadi Pailoan itu orangnya sendiri yang bilang tanamannya juga jebuk cabenya. Semprot apa pakai Android ini orangnya sendiri sebenarnya yang bilang kemarin Pak. Sebenarnya saya juga nggak percaya sebenarnya. Dia sendiri bilang. Tapi berarti sampean gak percaya ambil obat sampean? Nah, iya bener kan? Nah, ya kudu percaya Mas sampean. Karena saya nggak percaya Pak. Lebih percaya kalau petani itu sudah pakai sendiri, petani bilang sendiri, itu saya lebih percaya. Karena saya nggak tiap hari lihat kondisi tanamannya panjenengan.
yang lebih tiap hari mengerti karakter tanamannya niku nggih Bapak panjenengan sendiri ke lahannya. Saiki pupusnya sakmene, besok main semprot enak bedanya apa enggak? Niku ingkang ngertos panjenengan. Lebih tahunya seperti itu. Jadi sampean jarang lahan Mas. Bukan ngoten nih Pak, karena saiki kula mriki besok kadang nggih mboten mriki, lha kan ngoten. Sing nunggone kan nggih lahane kan nggih panjenengan. Gak apa-apa Mas Rene tiap pertemuan kan rada tambah gini kali. Siap dan itu. Kok keterusan sisi baleh. Malai masuk sampai. Ah. Malai ini ku uangnya mau malai. Barang ini. Sekali-kali nggawa cewek Mas, ben enggak malai ngono. Siap. Jadi yang dibahati Pak Enowan itu lomboknya ini jebuk. Jadi semprot pakai ini 2 kali Pak. Kalau insya Allah katanya orangnya itu 2 kali. Itu jebul ya, maksudnya jebul ya. Pupus malih. Tapi pupusnya itu bukan keriting. Sing ngisor tetep keriting. Lukurnya bukan keriting, tunas baru. Jadi yang daunnya sudah keriting, ajenge mulus malih itu bukan sakit Pak. Sementara ini kan kula ngertos nggih, obat sing pertama jebuk niku mari wonten disemprot nggih obat niku godhongnya balik mulus ombo maneh dereng ngertos. Tapi tunasnya lagi itu yang bisa diperbaiki. Kita jalan lagi. Nggih. Itu sanyar. Jadi mupus lagi, habis mupus keluarkan bunga. Dan pun kembangin ngoten. Nggih, jadi yang 80 mili ini harganya 80.000, Pak. Yang 200 mili ini harganya 150.000. Kalau dalamnya seperti kayak kecap ya. Cuma takarannya niku wau, tak sendok teh mawon, tak teh ini banyak. Nek tangki jenengan damel tong, nyemprotin damel tong 100 atau 200 liter, 200 liter nih kok. Cukup 50 mili. Ada enten tuh lain. Jadi mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa dilanjut sama nopo ya. Jagongan bahasanya mungkin gitu. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang dipertanyakan itu Pak Supri itu. Ada yang hamam prit. Saya pas nggak bawa tadi Pak. Ini ada namanya maraton Pak. Maraton. Wonge sing kon mlayon maksudnya. Jadi Wongnya kok melayu-melayu. kami getati. Obatnya namanya maraton. Mungkin ada di websitenya siapa? Pak Komang ada namanya maraton. Dosisnya 100 mili per 1 tangki. Kalau untuk itu semprotnya Pak. 100 mili. Iya, overdosis. Tapi ke tanaman padinya nggak apa-apa, nggak ngefek. Terus harganya? Harganya setengah liter kalau nggak salah di bawah 50 Pak. Setengah liter. Jadi untuk 4 tangki kalau nggak salah. Iya, mana sih ijo-ijo dirit. Tidak kurang. Iya, karena aja. Jadi apa? Namanya maraton Cilengorong. Karena di sini kan padi mboten ngumpul loh Pak. Maksudnya mboten sarang. Jadi nggih Mati Pak. mati, burungnya mati. Jadi bukan pengusir. Pembunuh berarti. Iya, pembunuh. Ya kan bagiannya mateni. Berarti orang manut itu harus maraton mati. Umpami jenengan barengan kali waktu nyekor badanipun mboten sarang. Iya. Jadi sekalian gedong tangki. Iya, men anu ya. Ijo-ijo panen. Ya. Jangan sempurna jangan. Terima kasih. Balikan lagi ke Mas. Terima kasih untuk informasi dari Mas siapa mau Sigit, Mas Vicky sama Mas Ari. Semoga dengan penjelasan-penjelasan yang tadi menambah wawasan kita, menambah ilmu kita tentang pertanian dan ilmu pertanian. Nah, untuk selanjutnya ada sedikit pengumuman dari saya. Sebenarnya kita tadi mau mendatangkan Pak Lut yang dari Dinas Pertanian, tapi karena berhalangan, beliau WA ke saya memberi kabar gembira.
kita insya Allah akan mendapatkan bibit alpukat aligator sebanyak 200 buah. Nah, untuk informasi lebih lanjut kapan-kapannya besok insya Allah saya tembusi, semoga cepat. Nah, dan pengumuman yang kedua, saya mau minta fotokopi KTP lagi untuk pendataan di Pak Komang karena memperbarui berkas anggota kelompok tani Paksilang yang baru. Ya niku mawon dugi kula. Mungkin karena ini bapak-bapaknya sudah mengantuk ya. Mungkin bertanya-tanya kenapa saya selalu membawa kamera. Ini ntar saya masukkan ke channel saya ya sebagai dokumentasi saya sendiri. Ya monggo kalau yang pegang Android anggotanya di-subscribe channel Edaniwa. Ntar kalau sudah dimonetisasi insya Allah kita ada pemasukan ke kas untuk Paksilang. Ini saya pegang Android. Oh iya itu pegang Android juga itu. Ya untuk ramah tamahnya kita skip dulu, kita tutup dengan doa, langsung kita ramah tamah. Monggo sing badhe wangsul, monggo mau berhenti di sini ngobrol sambil tanya-tanya, monggo. Nah, nggih mangkana langsung ditutup, langsung kok ramah tamahe wis kari wis. Monggo untuk doa diserahkan biasanya Pak Ustadz ketoke. Nah, monggo Pak Man untuk doa. Monggo pun Pak Iwi. Mulai awal sampai akhir membawa berkah bagi kita semua. Amin. Amin. اللهم يا غني يا حميد يا مجيد وحيد يا رحيم يا ودود اغني من بحلالك الكريم اللهم اسلم بالدين وعافنا بالفساد واجدا بالعلم وبارك برزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وخون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والأطفال بالخير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من كل الشر وتقبلنا بجميع الحاجات والظاهرين وترفعنا بها عند معاد الدرجات وتبلغنا من ذي الخيرات في الحياة وأبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara rutinan hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin berjalan lancar. Nah sekarang monggo pun ramah tamah kali mas-masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.